5 sampai dengan pasal yang ke-7, termasuk hari ini kita belajar itu persoalan tentang hal-hal moral, termasuk perzinahan, lalu persoalan berhubungan dengan pengadilan. Hari ini kita belajar ya persoalan tentang perkawinan di pasal 7, apakah boleh orang Kristen cerai, kemudian kalau sudah bercerai apakah boleh menikah. Nah ini memperkaya kita tentang pandangan yang sering sekali orang hanya lihat Matius pasal 5 dan Matius pasal 19, di mana apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, lalu kalau orang sudah bercerai tidak boleh menikah. Tetapi kalau saudara baca dalam nanti pasal 7, itu saudara, itu kasus yang berbeda, di mana Paulus memberi toleransi bisa ada perceraian di kalangan orang percaya, tapi kasusnya seperti apa? Dan memang tidak tegas boleh menikah lagi, tetapi secara implisit itu memberi indikasi bahwa daripada berzina boleh menikah lagi. Tapi siapa? Nah itu sebenarnya jangan salah tangkap ya. Nah, nanti kita akan belajar di dalam pasal 7 ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 4 itu permasalahan berhubungan dengan perpecahan golongan-golongan dalam gereja. Lalu pasal 1 sampai pasal 4, lalu pasal 5, 6, 7 persoalan moral. Ya, termasuk hubungannya perzinahan, hubungannya perkawinan, ya persoalan moral di pengadilan, hubungan bagaimana orang percaya menyelesaikan persoalan moral di pengadilan dunia. Apakah boleh kita orang percaya punya persoalan lalu kita bawa ke pengadilan, atau kita mempermasalahkan orang percaya karena dia melakukan sesuatu yang tidak benar lalu kita bawa ke pengadilan, boleh apa enggak? Nah ini nanti yang kita akan bahas. Lalu pasal 8, pasal 9 ya sampai pasal 10 itu bicara tentang persoalan makanan. Nah, ya yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bicara juga tentang bagaimana kepemimpinan Kristen, wanita itu boleh nggak jadi pemimpin, boleh nggak mengajar, tentang kerudung, wanita harus pakai kerudung. Nah itu pasal 8, pasal 9, pasal 10. Pasal 11 itu persoalan tentang perjamuan kudus, ya, di mana mereka ribut tentang perjamuan kudus. Paulus menyelesaikan seperti apa sebenarnya perjamuan kudus. Lalu pasal 12, 13, 14 persoalan tentang karunia roh. Ribut jemaat Korintus tentang karunia roh. Mereka merasa bahwa ada orang-orang tertentu yang kerohaniannya lebih tinggi. Kenapa? Karena punya karunia-karunia tertentu. Nah, sehingga satu pribadi dengan pribadi lain dan gereja ribut karena karunia roh. Lalu Paulus tulis di pasal 12, pasal 13, pasal 14 tentang karunia supaya jangan ribut. Nah, sekarang banyak orang salah memahami kitab ini, mengulangi hal yang sama lagi. Ribut lagi tentang karunia terjadi di gereja. Sebenarnya kalau saudara baca Korintus sudah jelas bagaimana supaya jangan ribut tentang karunia. 1 Korintus jelas bagaimana konsep tubuh Kristus dibahas, apa itu karunia, itu jelas sekali bagaimana karunia secara pribadi dipakai, bagaimana karunia secara umum. Kalau saudara lihat pasal 12 daftar karunia dan bagaimana karunia itu dipakai. Saudara-saudara, pasal 14 itu secara khusus karunia roh dipakai dalam ibadah jemaat. Nah, seperti apa? Kemudian pasal 13 di tengah-tengahnya tentang kasih. Kasih di situ hubungannya dengan apa? Dengan karunia. Artinya apa? Nggak ada artinya apa-apa. Saudara punya karunia begitu banyak, tetapi nggak punya kasih. Nah, itu diletakkan di tengah-tengah. Itu kebetulan. 1 Korintus pasal 12 daftar karunia, 1 Korintus 14 itu bagaimana karunia dipakai dalam jemaat, 1 Korintus 13 di tengah-tengahnya kasih. Artinya apa? Jangan lupa, nggak ada artinya karunia-karunia dalam 1 Korintus 12 yang 9 daftar itu diungkapkan digunakan dalam pasal 14 kalau tidak dengan kasih. Lalu 1 Korintus pasal 15 itu berhubungan dengan kebangkitan. Masalah di mana jemaat itu bertanya,
tentang kebangkitan orang mati. Apakah ada kemungkinan orang mati? Kalau ada kemungkinan orang mati, seperti apa? Lalu bagaimana peristiwa kebangkitan? Bagaimana sifat tubuh kebangkitan? Nah, itu 1 Korintus 15. 1 Korintus 16 tentang persembahan yang dibawa oleh Rasul Paulus ke jemaat Yerusalem. Nah, itu juga dipermasalahkan. Jadi ini sangat relevan sekali. Jadi walaupun ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi masih relevan dalam masa kini. Nah, sehingga saudara memahami kitab 1 Korintus, saudara harus memahami kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam jemaat. Nah, jadi kalau saudara punya persoalan doa, punya gereja, jangan kasih nama Korintus. Karena saudara itu nggak ngerti berarti Korintus itu jemaat yang bermasalah. Nggak ada yang tidak punya masalah. Bahkan pasal 5 itu masalahnya sangat mengerikan. Pasal 5 sampai Paulus bilang di luar jemaat aja nggak ditemukan, tapi dalam jemaat ada dosa seperti itu. Dosa apa itu? Seorang anak tidur dengan istri ayah-ayahnya. Ngeri banget. Ya, sangat mengerikan. Lalu pasal 6 yang kita bahas hari ini, ya, nah, bagaimana saudara melawan saudara di pengadilan. Jadi jemaat dengan jemaat orang percaya punya persoalan diselesaikan dalam pengadilan dunia. Nah, bukankah ini juga masalah yang sekarang ini sering terjadi? Bagaimana kita mempermasalahkan persoalan saudara kita bawa ke pengadilan karena utang kita nggak dibayar? Bukankah kita harusnya saudara-saudara rela untuk rugi daripada membawa orang masuk penjara, padahal dia adalah orang yang percaya? Tapi orang-orang tidak lagi lihat. Jadi saudara-saudara, tadi saya 3 jam lebih sudah mengunjungi orang datang ke rumah saya karena dia ingin bercerai dengan suami. Suaminya dekat dengan saya dan suaminya ikut MBS. Beberapa kali sharing dengan istri saya, dan tadi sudah tidak bisa lagi puncaknya, lalu saya dipanggil. Karena ini sudah urgent sekali, sehingga saya ikut menyelesaikan. Dia cerita banyak bagaimana tentang suaminya. Lalu dia sebenarnya bersyukur karena ikut MBS suaminya berubah. Kalau dulu cuma ngamuk, sekarang habis ikut MBS dia cerita bagaimana dia selama ini kok baru tahu firman dari dulu ya, ke gereja nggak ngerti apa-apa, tapi dia ikut, jadi dia pulang dia cerita. Tapi saudara, perkembangan terus berjalan, terjadi sesuatu yang sebenarnya sangat sepele. Mereka sudah menikah 6 tahun, tapi hanya persoalan yang hanya ketersinggungan dan lain sebagainya, istrinya nggak bisa terima. Itulah hati-hati saudara kalau soal persoalan suami istri, jangan libatkan keluarga dari istri atau suami, apalagi saudara sampai menghina keluarga itu. Jadi kalau saudara marah sama suami saudara, ya mungkin saudara dari keluarga yang lebih bagus, yang lebih mungkin ada, jangan sampai menghina keluarga dari istri. Itu bukan asal kamu keturunan katanya itu lebih bapak. Itu bapak kami mengawin terus. Habis kami itu juga dari sama cowok. Itu makan hati saudara. Ya, jadi ini penting saudara kalau ribut hati-hati. Jangan bawa-bawa keluar dari pasangan saudara. Apalagi suku segala macam nggak usah. Itu udah lahir. Nah, lalu saya selesaikan 3,5 jam selesai. Penyelesaiannya artinya saya bilang saya dengar sepihak dari ibu. Saya ingin ketemu dengan bapak. Nulis semangat ya. Saya senang sekali kalau bisa ketemu. Tapi bapak yang mempertemukan. Karena saya nggak berani untuk ngajak dia. Karena kalau saya ketahuan ketemu bapak habis ya. Karena saya rahasia di sini, jadi bapak jangan sampai kasih tahu kalau saya ketemu dengan bapak. Ya saya bilang oke. Nanti saya mau berdoa supaya jangan sampai ke pengadilan. Dia sudah ke pengadilan, sudah ambil form untuk perceraian, tetapi dia gelisah.
Kalau dia datang ke rumah, bagaimana Pak form ini diisi? Sebenarnya kalau jadi pendeta nggak ngerti kebenaran, diisi aja nggak apa-apa. Repot. Karena apa? Karena dia punya alasan sangat logis, sangat manusiawi. Karena apa, saudara-saudara? Karena ini antara duda dan janda. Artinya mereka menikah, yang ini sudah jadi janda, ini jadi duda. Lalu yang duda ini karena punya anak yang ikut sama mantan istrinya, anaknya itu ingin mempersatukan bapaknya gitu. Jadi karena sudah dekat sama sama mantannya, saudara-saudara, yang ini korek-korek bagaimana ini? Susah ini. Jadi dia bilang, Pak, lebih baik saya cerai supaya dia kembali lagi. Nah, mati saya kan, kenapa diberkati? Saya tanya, siapa yang berkati? Kasih tahu pendeta yang terkenal lagi. Sudah saya bilang ya, nanti kita selesaikan aja bagaimana ya. Jadi sudah doakan, ini ruwet sekali. Cuma prinsipnya, apakah kita orang percaya dengan orang percaya boleh membawa masalah kita itu ke pengadilan ya? Kita baca dulu ayatnya ayat 1 sampai 11 ya, dari pasal 6. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kenapa sama? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembuli, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Jelas sekali, sangat praktis sekali ya. Coba kita lihat pembahasannya ya. Pertama, sifat perkara ini. Saudara-saudara seiman tidak menyelesaikan perkara dalam jemaat, tetapi mencari keadilan pada pengadilan. Itu sudah berdiri maksud pengadilan dunia maksudnya ya, pemerintah. Perkara-perkara itu bukan hal rohani, tetapi perkara-perkara dalam sidang sehari-hari ya. Jadi memang bukan perkara-perkara rohani, tapi perkara biasa sehari-hari, misalnya piutang atau perkara kersinggungan dan lain sebagainya seperti tadi yang diungkapkan, pokoknya sifatnya moral. Nah, harusnya diselesaikan dalam jemaat. Nah, tetapi di sini tidak diselesaikan, ini masalahnya ya. Lanjut. Kepentingan persoalan ini ya, 1-3. Orang Korintus menunjukkan suatu sikap yang jahat. Artinya dalam ayat 1 ya, mereka berani dan dalam kutip mencari keadilan pada orang kafir. Kata di ayat 1 itu, mereka tidak malu-malu ya. Kata ungkapan berani itu ada unsur ungkapan mereka tidak malu. Makanya Paulus juga pernah berkata apa? Aku mempunyai keyakinan yang pokokkan Injil. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa Inggris, aku tidak malu-malu. I'm not ashamed. Ya, dia tidak malu mengakui Injil. Nah, kata ini kebalikannya. Mereka berani. Artinya apa? Mereka nggak malu mencari keadilan pada orang kafir. Artinya orang kafir pengadilan.
Yang sebenarnya di sana mereka kan mengerti prinsip kebenaran. Kita orang benar yang sudah dibenarkan. Nanti dasarnya apa? Sudah lihat dasarnya bahwa kita menghakimi dunia, bahkan kita akan mengadili mereka. Jadi posisi kita tinggi, itu yang dimaksud. Mereka menunjukkan kebodohannya akan kebenaran rohani. Yang pertama, orang-orang saleh akan menghakimi dunia. Bandingkan nanti Daniel 7:22. Jadi orang-orang yang saleh akan menghakimi mereka. Kalau kita nanti akan ikut dalam penghakiman besar, bukankah kita sangat mengurus perkara-perkara sehari-hari? Kalau kita nanti jadi hakim-hakim mengadili malaikat-malaikat bahkan dunia bersama Yesus memerintah dunia ini, masakah kita nggak bisa menyelesaikan masalah di antara saudara kita? Kenapa? Karena kita hanya ingin keadilan menurut kita. Dan ini saudara harus kita garis bawahi baik-baik. Kenapa? Ini persoalan yang sering terjadi. Betul Bapak, di gereja kalau sudah bicara duit, harta, sudah kadang-kadang mengerti lagi saudara. Gereja bisa masuk ke pengadilan, melihat Bapak. Jadi ini harus paham baik-baik. Lebih baik kita rugi kalau sudah berkata. Tidak mau di antara saudara yang menanggung rugi daripada bawa ke pengadilan. Berapa sih? Nggak ada artinya. Wah, banyak 500 juta, 1 M. Ya, tetapi nama Tuhan. Bagaimana persoalan di gereja dibawa ke pengadilan? Ya tadi itu, yang ke saya. Waduh. Ngeri banget. Tapi masih terjadi nggak sekarang yang seperti ini? Sudah terjadi. Barusan ya. Terus saya tinggal. Banyak. Ada pendeta yang disidangkan masuk penjara pernah dengar karena persoalan aset gereja. Padahal itu warisan dari bapaknya. Apa nggak bisa diselesaikan? Jangan sampai masuk penjara. Kan malu. Ini kita kadang-kadang. Saudara-saudara, saya gereja di Boleh Pantai 3. Itu kita di situ sudah 4 tahun. Lalu ketika kita jalan 4 tahun, ada gereja di mana saya sering khotbah di gereja itu. 1 bulan udah jadwal saya minggu kedua di gereja itu. Keliling sampai ke luar negeri saudara di gereja itu. Lalu tega-teganya dia dilantik dulu. Memang mereka sudah saudara, kalau ditanya ngajak makan. Jadi ngapain ngajak makan ya? Lalu dia tanya, Pak, Bapak dilantik 3 gereja? Iya, sudah 4 tahun. Cuma Pak, ya kita jalani memang ke atas, nggak ada eskalator lagi. Kenapa Pak nggak ada eskalator? Ya mesinnya udah nggak ada. Itu permasalahan kita. Saya berpikir ya dia mungkin membantu karena saya kan khotbah terus di gereja. Ternyata enggak. Oh gitu Pak, itu pergumulannya dia. Gini loh Pak, kita itu mau buka gereja ditawarin sama yang punya bonek. Wah, langsung segitu Pak, saya otomatis. Gimana Pak? Saya pikir di lantai sama-sama kita kan. Dulu kan di lantai 3 itu ada Maulo Sharon, ya. Kita masih sempat sama-sama dengan Maulo Sharon. Iya. Nah, itu lalu ada gereja GBIS itu ada 3 gereja di situ. Nah, saya pikir di atas ada sama-sama. Oh, nggak ada masalah Pak. Kita sama-sama dulu Maulo Sharon di situ malah lebih besar. Maulo Sharon itu bisa sampai 800 orang, tapi itu besar, 1 lantai itu Pak. Lantai 3 itu. Lalu bukan di lantai 3 Pak. Terus lantai 2. Lantai 2 kan fasilitasnya lebih bagus apa. Nah dia itu hampir 1 lantai 2. Yang pakai segala. Iya, itu duduk jadi dia sekarang ambil setengah lalu dia ada usaha ikan. Ya loh, ada kafenya saudara. Nah, yang lain sisanya dikasih sama salon namanya. Dia tanya, Pak gimana? Saudara jadi saya mau apa? Kalau itu. Saya bilang nggak boleh Pak, nggak bisa. Saya nggak bisa jawab nggak boleh. Harusnya tahu etika kan itu saja. Iya. Saya itu di atas. Ke atas itu nggak pakai link. Ini Pak. Saya jawab. Saya bilang ya. Saya coba apa? Saya bilang silakan, kita juga mengenalkan banyak jiwa yang belum dijangkau. Saya bilang ini sudah. Tapi hati saya sebenarnya seperti orang kopi kan. Iya. Saya bilang apa di gereja kamu terus kamu. Berarti waktu Pak Anto di
Betul. Itu pandangan saya ke sana. Sehingga saudara-saudara saya jawab apa? Dengan benar. Lalu saya dipersalahkan sama beberapa pengurus yang nggak ngerti. Bapak kenapa langsung jawab? Harusnya Bapak ngomong kalau kita bicara dulu dengan pengurus. Pak, walaupun saya ngajak ngomong dengan pengurus, lalu Pak pengurus kita rapat ngomong nggak boleh. Kalau kita bilang nggak boleh, kalau mereka tidak siapa yang melarang? Dan kalau kita ikutnya nggak ada damai sejahtera, kita kan sama-sama bekerja bagi jadi berintangan, silakan. Ada apa? Kita teman, sama. Yang main musik itu sudah dengan main di tempatnya. Lalu saya pada hari ini masih khotbah di gereja ini, tapi saya bilang ganti bonek tempat. Saya di kota tadi ganti bonek, kenapa? Saya takut saya lupa di bonek itu bawa gembala. Kan lupa dengan suara gembala aja kan, bawa gembala udah kita bisa naik atas, repot-repot naik eskalator. Kepakaian bareng-bareng, Pak. Tapi Tuhan itu kalau kita berbesar hati nggak pengaruh, tidak ada jembatan yang ke situ terus malah jembatannya kadang-kadang nyasar walaupun naik ke atas. Nah, sudah 1 tahun Pak. Sudah tahun depan, udah ada. Orang matanya dibuka sebenarnya ke atas. Ada beberapa saudara yang kita ada, ya ada jembatan yang Refleksi. naik sampai 1 kali juga kanan. Ya refleksikan itu Pak. Iya, dia di sebelah sana. Pokoknya setengah lebih ke sana, kanan. Yang kaca-kaca itu berarti. Iya, kanan sana. Lurusnya akuarium. Lurusnya akuarium itu. Udah kamar mandi sendiri di dalam semua Pak. Itu pokoknya setengah lantainya itu dipakai besar. Tapi saudara-saudara kita nggak usah takut, kenapa? Beda, Pak. Gereja, ya sama-sama menjaga. Lalu ya saya bikin guyonan di gereja ini. Saudara-saudara tahu, saya itu di lantai 3, tapi gereja saudara bukan di lantai 2. Saya mau ke gerejanya, tapi nggak apa-apa. Tukang martabak aja bisa bareng-bareng dan sejahtera sebilang itu. Mereka ketawa, tapi tidak tersindir itu. Iya, artinya apa? Kita nggak apa-apa rugi, yang penting damai sejahtera. Coba kita baca satu ayat, Roma pasal 14 ayat 19. Ini konteksnya hampir sama dengan masalah anak-anak, ya, orang yang lemah dengan orang yang kuat iman. 19. Ya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Ini konteksnya makanan. Jadi jangan ribut soal makanan sampai pekerjaan Tuhan itu terganggu. Nah, makanan itu bisa persoalan-persoalan yang lain. Nah, untuk sekarang ini sudah bisa jadi persoalan yang lain. Pokoknya jangan merusak pekerjaan Tuhan, tapi usahakanlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita punya persoalan mulai dengan orang secara pribadi, tapi persoalan kita jangan sampai merusak pekerjaan Tuhan. Lebih kita berkorban nggak apa-apa, yang penting pekerjaan Tuhan terus itu yang terus. Artinya apa? Kita harus rela dulu. Yang penting Tuhan itu bermuliakan. Pakai Indonesia dulu. Hah? Indonesia dulu. Nah, MPS rasanya pakai determinasi. yang Katolik masih ada saudara-saudara di Lebak Agung. Cuma kadang-kadang saya lupa nyinggung Katolik dia mukanya merah, sumpah nggak gitu. Ya saya bilang Bapak kan Katoliknya sudah bertobat. Katolik gitu ya. Dia Katolik tapi sudah bertobat bergereja lain. Ini masih Katolik, dia masih Katolik tapi udah persekutuan apa gitu. Nah, kan kadang-kadang saya jinggung ya kalau ada hal-hal yang berhubungan Katolik. Mungkin kalau kan cuma waktu bahwa Maria itu menikah dengan Yusuf akhirnya punya anak, nggak percaya. Maria itu menikah setelah sama Yesus lahir, Maria menikah punya anak. Maria itu suci, Immaculata Maria. Maria tak bercacat celah, itu Immaculata, tak berdosa. Jadi nggak pernah menikah, nggak pernah punya anak. Saya kasih satu ayat ini. Matius 13 ayat 55. Ini namanya disebut di situ. Nah, bukankah dia ini anak tukang kayu? Pasti dengan secara fisik. Kan dia
Ini kan pertanyaan di mana nggak percaya kok bisa seperti itu kuasanya, kok bisa hebat hikmatnya. Nah, bukankah ia ini anak turun kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Kan pasti itu isi. Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Lalu disebut lagi ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Lebih bukan, itu bukan anak jasmani, anak rohani, gimana anak rohani? Jadi seperti saudara-saudara, seperti kita ngomong tafsir mereka, saudaraku yang kekasih. Bukan, ini bukan saudara, ini anak saudara Yesus. Ada yang laki-laki, 4 orang disebut namanya, ada yang perempuan yang disebut namanya. Berarti saudara-saudara semuanya Perempuan. Tapi anaknya yang disebut laki-laki, karena perempuan jadi anak. sama seperti 5.000. Nah, itulah nanti kita belajar yang nanti. Ya, perempuan jadi anak. Kenapa? Karena budaya. Makanya menafsirkan harus lihat budaya. Makanya nanti aku berapa? 13. Saudara bilang 13, saudara disalahkan. Iya. 12 nanti aku. Betul bukan? Padahal ada satu Dina. Nah, tapi Dina nggak dianggap. Kenapa? Karena yang namanya anak laki-laki itu muda, ya. Yang saudara jangan sampai salah sangka, ya. Bukan diskriminasi, tapi waktu kita ditulis budayanya seperti itu. Makanya tidak semua budayanya Yahudi itu budaya surga. Itu kalau orang kadang-kadang salah memahami budaya yang di dalam Alkitab, budaya Yahudi itu sama dengan budaya surga. Tidak, bukan. Ada budaya Yahudi yang bertentangan dengan Alkitab, tapi Allah pakai budaya itu untuk menyatakan firman-Nya. Oke, kita kembali. Lanjut. Ya, 2 dosa yang tersangkut dalam persoalan ini, ada 2 dosa ayat 4-8. Pertama, menghadap pengadilan duniawi. Ayat 4-6. Paulus tidak menghina atau sidang atau pengadilan dunia. Jadi dia tidak menghina pengadilan negeri, pengadilan tinggi, saudara. Ya, kalau di sini di jalan Arjuna, dulu saya setiap hari Kamis ke situ, itu sangat penting. Ya, artinya apa? Karena kita warga negara tunduk kepada pemerintah. Nah, jadi salah satu pelaksanaan keadilan dalam pemerintahan pengadilan. Paulus tidak sedang merendahkan itu, tetapi seharusnya orang Kristen tidak perlu menggunakannya untuk melawan orang Kristen yang lain. Bukan berarti pengadilan itu dosa, bukan, tetapi tidak layak saudara dan saya posisinya lebih tinggi sebagai warga kerajaan Allah diadili oleh pengadilan dunia. Lebih baik kita bisa menyelesaikan bersama di gereja. Makanya nanti ada pertanyaan, bukan ada di antara kamu, masa seorang pun gak ada yang berkhidmat untuk bisa menyelesaikannya. Jadi makanya kalau ada persoalan bisa sama pendeta, pengurus gereja, bisa diselesaikan. Jangan masuk ke pengadilan. Masalah warisan, gereja, atas nama siapa gereja itu repot. Lalu yang kedua, menghadap di pengadilan apapun, ya. Nah, ini lebih luas lagi, dosa mereka lebih luas lagi. Mereka menuntut haknya dan tidak mau menyangkal diri. Artinya mereka menuntut keadilan, tapi mereka lupa dengan mereka menuntut keadilan mencemarkan nama Tuhan dengan pengadilan itu. Makanya tidakkah di antara saudara ada yang lebih baik rugi daripada menuntut keadilan tetapi mencemarkan nama Tuhan. Nama Tuhan direndahkan dengan saudara punya persoalan diselesaikan pengadilan dunia. Lebih baik kita mengalah, saudara. Biar itu kamu aja. Maksudnya direlakan. Direlakan, nggak menuntut. Dan kita nggak akan pernah kehilangan kalau kita punya motivasi yang benar, percaya. Walaupun dia membeli itu. Enggak, artinya kita menyatakan tetap kebenaran. Tetapi kalau sampai dibawa ke pengadilan, saudara-saudara, kecuali dia yang membawa lain. Kalau saudara orang yang sudah bertobat, kalau dia membawa kita ke pengadilan, berarti dia belum bertobat. Itu lain. Kalau saudara sudah bertobat, lahir baru jadi orang yang percaya, apalagi yang buat Tuhan, punya kedudukan di gereja, ya, nggak layak membawa di pengadilan. Tapi kalau kita dipermasalahkan orang, mau apa boleh buat, nanti juga itu kasus di pasal 7. Secara umum nggak boleh bercerai. Tapi kalau pasangan kita ngajak bercerai, berarti pasangan itu belum percaya. Dia yang menceraikan kita mau apa? Nah itu nanti.
dalam pasal 7. Ada perceraian yang ditoleransi. Ya ada dua tafsir berhubungan dengan ini. Satu, salah untuk mencari keadilan untuk orang kafir. Jadi kita salah kalau kita punya masalah saja, itu kita sudah salah. Apalagi kita membawa masalah kita ke pengadilan, itu maksudnya orang kafir. Kamu sudah salah untuk menghadapi pengadilan. Meskipun kamu menang, sebenarnya kamu telah kalah. Jadi dalam pengadilan kita menang, perkara kita menang, saudara-saudara, dinyatakan polis menang, sebenarnya saudara kalah. Kenapa? Itu pengadilan dunia. Hal yang paling ironis, justru di pengadilan dunia kita mencari keadilan, dan justru di situ yang paling tidak ada keadilan. Soalnya jangan lupa itu. Makanya ketika anak saya dapat hukum, fakultas hukum, masuk di negeri, satu segi saya senang, karena memang dia mau ke situ. Dalam pikiran saya perdata, tapi dia nggak mau, dia mau pidana. Sampai sudah praktek ke pengadilan, sudah datang sana, dia wah, sampai pernah mobil saya ditabrak, diserempet sama orang, ya tuh. Lalu saya lihat memang dia salah, anak saya itu perempuan, langsung turun, padahal itu baru mau tingkat, baru mau semester 3, ngomong sama orang yang tahu aku di calon haji. Saya pikir dia baru mau semester 3 itu gaya banget. Kamu ini bapakku ini, kamu garisnya gimana? Saya ini ngerti hukum, saya itu calon haji. Aku itu orang disitu. Satu segi saya senang, kenapa? Langsung orangnya tahu ya. Karena apa? Karena dia yang salah, lalu dia mau ngamuk-ngamuk gitu. Nah, saya kan dia, saya kan, nanti orang lihat gimana? Harus salah langsung. Ini itu bapakku, ini saya calon haji. Semester 3. Saya bayangkan kalau dia jadi hakim. Mau semua KPK. Dulu waktu mau dulu saya sudah ngomong berkali-kali, nggak usah kamu itu jadi pendeta, sekolah pendeta, marah ngamuk-ngamuk. Apa jangan paksa aku. Kalau mau melayani Tuhan tidak buat Tuhan itu panggilan, jangan dipaksa-paksa. Ya sudah, namanya berdoa ya. Lalu mau jadi perawat, saya sekolahkan ke Kediri, saudara, tes lulus, di rumah sakit Baptis, nggak jadi. Mau jadi polwan, saudara, karena tinggi, ya kayak bapak gitu. Cuma bapaknya banyak halangan. Tidak ada halangan, ya. Dulu kan kita dengan air, saudara, ya. Jadi halangannya di situ, Pak. Kalau Pak mungkin tidak ada. Ada kayak itu 170, saudara, rumah tinggi kan. Jadi kan lumayan kalau jadi polwan, saya pikir boleh juga ya. Saya kota pas di Polda, saya tanya-tanya, gimana lu jadi polwan? Udah tutup Pak. Tutup dalam hati saya, puji Tuhan. Saudara nggak salah polwan, nggak salah jadi hakim, tapi itu tendensinya negatif. Kalau saudara orang umum nggak ada masalah, kaya buat Tuhan. Itu loh maksudnya. Lalu idealismenya itu yang saya senang. Dia bilang, saya jadi hakim yang lain, hakim yang takut akan Tuhanku. Memang kalau masih semester 2 itu idealisnya. Nanti kalau dari 2 selesai. Belum duduk di kursi, Pak. Belum duduk di kursi. Iya, belum ada semangat yang selesai. Masih kuliah, masih biaya bapak aja masih. Waduh, nggak tahu angin bagaimana, saudara-saudara, ada persoalan segala macam. Akhirnya jadi sama Tuhan. Dalam pikiran saya kalau jadi apa Tuhan, kenapa perlu jadi apa namanya kuliah dulu ya? Nah, itulah jalan Tuhan. Ya, ya. Saudara bayangkan kalau jadi hakim, dia jadi hakim bapaknya dia ya. Seru juga sebenarnya. Ada sedikit kedekatan. Kalau saudara lihat gereja-gereja Katolik, gereja HKBP itu kan bajunya baju hakim. Dan gereja HKBP itu kan persis kan sama halnya hakim. Iya, latar belakang kan memang menghakimi, artinya mengadili kan sebagai itu. Tapi mengadili dari firman Tuhan, jadi mengoreksi orang itu kan latar belakang. Nah, cuma bukan dari dunia, bukan bahaya. Ya. Jadi ini dia, daripada menghadap pengadilan apapun, lebih baik kalau mereka menyangkal diri dan rela apa? Rugi. Prinsip ini terdapat dalam Matius 5:32, Roma 12:19.
Kita jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita rela rugi yang penting Tuhan ini muliakan. Ini sulit. Tapi orang dunia bilang bodoh banget. Iya, pasti tidak bodoh. Pasti. Jangan orang dunia sama juga. Pasti. Tetapi lihat nanti pembelaan Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan untuk membela kita, Tuhan melakukan perkara yang di luar pikiran kita. Tapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, justru hanya sampai kepada kekuatan kita. Tidak ada hal-hal yang ajaib yang terjadi. Karena itu, ini sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita bisa, kita menang dan lihat. Untuk sementara waktu mungkin sulit, tetapi Allah itu adil. Tidak mungkin dia mengubah sulit kita, padahal kita ingin mendekatkan kebenaran. Ya, jadi jangan lupa ini. Karena satu waktu akan terjadi di gereja, di keluarga, ya, masalah tanah semua. Ini hal yang sangat relevan. Tuhan Yesus saja masih ingat diminta untuk membagi di antara dua saudara tentang kekayaan dalam Lukas pasal 12, ya, kalau kita lihat. Lanjut. Ini kalimat terakhir. Meskipun kamu benar, kamu salah kalau menuntut hak di pengadilan. Ya, meski pihak A benar, dia salah karena membalas itu kejahatan dengan kejahatan. Membalas. Ya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita benar. Ya. Ya, sebentar lagi kita akhiri sampai ayat 11. Salah pengertian itu yang menyokongnya, ya. Karena salah memahami itulah pentingnya dari pengetahuan. Ayat 9-10. Orang Korintus tidak tahu ada macam orang yang tidak akan masuk kerajaan Allah. Sifat orang yang tidak akan masuk kerajaan Allah tercatat di sini, ya. Kita lihat coba ayat 9-10 kita baca lagi. Jadi saudara jangan lupa bahwa tadi saya katakan banyak orang yang tidak masuk surga. Tapi kalau orang lagi baru pasti masuk surga. Makanya saudara jangan hanya jadi orang Kristen, tapi jadi manusia baru, warga kerajaan surga. Agama itu membawa kita kepada peraturan, tetapi Kristus anugerah membawa kita kepada kebebasan. Makanya kalau orang hanya agama Yesus, saudara, itu sibuk dengan segala macam peraturan, tapi hidupnya penuh dengan kemunafikan. Kenapa? Karena kalau agama itu akhirnya apa? Rutinitas. Kenapa rutinitas? Karena peraturan. Itu yang terjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sibuk dengan banyak kegiatan agama, tapi tidak mengubahkan hidup. Nah, makanya Yesus dalam dunia ini tidak pernah mendirikan agama, tapi membawa pribadi-pribadi untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Di mana orang bertemu dengan Tuhan, di situ orang hidupnya diubah. Dan ini harus kita ajarkan kepada jemaat, kita ajarkan kepada orang, dan supaya tidak fanatik agama. Agama itu di gereja. Kita ini sekarang fanatik sekali dengan gereja. Seolah-olah gereja kita yang paling baik, paling besar, paling macam. Karena kita percaya. Berarti benar kalau sebagai orang punya statement kalau gereja-gereja, oke yang penting doa. Cuma itu kebablasan bukan rohani. Ada wadah, Pak. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu ada miniatur gereja universal. Gereja universal itu adalah pribadi-pribadi yang lahir baru. Artinya universal, kita tidak tahu siapa-siapa, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi miniatur gereja universal itu gereja lokal. Jadi sebenarnya orang mau lihat seperti apa formula ini. Itu showroomnya gereja sebenarnya. Jadi gereja itu showroom orang-orang biar, showroom orang-orang yang sudah berbaru. Jadi kalau saudara mau lihat orang melihat Allah, showroomnya di mana gereja? Cuma masalahnya banyak orang bukan jadi manusia baru, hanya orang Kristen di gereja. Itu yang jadi masalah. Bukan gerejanya salah, tidak. Orangnya yang terjebak kepada agama. Ini dia. Jadi kalau saya mau ungkapkan secara tegas ke saudara bahwa agamawi itu adalah musuh terbesar dalam berkristenan. Saya ada minta dulu. Saya ada teman tetangga saudara. Usianya juga sudah tua, 50-an. Jadi dia nggak mau gereja-gereja sampai dia nggak baptis juga. Tapi dia percaya Yesus itu Tuhan. Dia mau ikut saya persekutuan di hari Jumat hari ini, hari siang. Mau gitu. Cuma kalau dia disuruh ke gereja, disuruh baptis ya. Karena dia menganggap beda dari itu. Ya,
sebenarnya harus terus diajak. Kenapa? Karena kalau orang sudah percaya Yesus, sungguh percaya, justru dia kepingin dibaptis. Seharusnya itu tanda iman yang benar. Memang baptisan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan iman. Karena baptisan adalah tanda orang percaya. Tapi selagi saudara ada kesempatan untuk dibaptis, harus dibaptis. Karena itu kesempatan saudara bersaksi di hadapan dunia, biar jemaat bahwa saudara orang yang percaya mengikrarkan iman. Bukan baptisannya yang membuat saudara jadi suci, iman saudara. Nah, tapi kalau orang sudah sungguh-sungguh terima Yesus, saudara, dia jadi manusia baru, itu pasti dia ada keinginan dengan sendirinya untuk dibaptis. Jadi kalau dia nggak mau dibaptis, tanda-tandanya. Memang kemungkinan juga ada kesalahan gereja yang dimana mungkin dia tersandung. Ya, apalagi mungkin ada orang yang terlalu sensitif dengan uang. Orang kalau ada sensitif dengan uang, lalu ke gereja bicara uang, dia nggak ngerti. Terus ada orang langsung akhirnya malas. Padahal belum tentu, saudara. Harus dilihat dulu esensinya, bicara uang itu untuk apa dan sebagainya. Tapi ada orang tertentu kalau udah bicara uang sudah negatif, sensitif. Uang yang mencari uang, berlaku persembahan tanpa mabel. Itu hati-hati. Tetapi kita harus luruskan pelan-pelan orang seperti itu. Caranya adalah bahwa dia untuk bisa ketemu figur. Tetapi orang yang seperti itu bahayanya apa? Bahayanya idealis dan dia menuntut orang seperti apa yang dia inginkan. Ya, itulah bahaya. Jadi sampai kapanpun nanti dia masuk bisa bahaya. Kenapa? Ini pasti dia banyak tuntutan, banyak syarat-syarat. Itu yang harus dicuci dulu, ya, diarahkan. Ya. Nah, ini dia orang-orang yang saya tadi katakan ini kan dalam jemaat. Ini kan suatu kepada jemaat. Jadi ada jemaat yang masih seperti ini sifatnya. Apa orang seperti ini masuk surga? Mengerikan sekali. Makanya walaupun ada orang sudah protes sama saya kan sering khotbah berkata banyak orang Kristen nggak masuk surga. Orang semua katanya, saudara jangan pikir semua orang masuk surga. Banyak orang Kristen masuk surga. Jangan. Orang Kristen pendeta itu banyak yang masuk neraka, kecuali yang di depan. Orang tertinggal saudara saya ngomong itu habis khotbah dia, Pak, Bapak khotbahnya bagus, tapi saya tersinggung. Kenapa? Masa Bapak bilang banyak orang Kristen yang masuk neraka, lalu banyak pendeta masuk neraka, kecuali Bapak. Saya bilang, saya hanya ingin beritahu bahwa masuk surga itu bukan karena pendetanya. Jadi jangan heran kalau pendeta masuk neraka. Kenapa? Karena udah masuk surga karena manusia baru, bukan karena jabatannya. Lalu saya tanya dia, apa semua pendeta bertobat? Saya tanya, apa semua pendeta sudah sungguh manusia baru? Dia sendiri jawab enggak. Nah, kalau enggak bisa apa? Jadi pastikan saudara lahir baru, bukan pendetanya, bukan orang Kristen, tapi saudara lahir baru itu apa? Pribadi. Saya nggak tahu saudara semua lahir baru itu sudah dengan Tuhan. Makanya setiap kita harus punya keyakinan. Makanya sih ngomong kecuali di depan saya punya keyakinan kita, bahwa saya sudah lahir baru. Dan setiap kita harus punya keyakinan. Tapi kita harus bisa jelaskan kenapa saya punya keyakinan. Dan nanti harus ada tandanya apa kehidupan kita. Tapi kalau modelnya seperti ini, pencuri itu artinya kebiasaan itu pencuri. Tapi kalau sekali-sekali pencuri itu kelemahan. Ngerti maksudnya? Tapi kalau pencuri itu pekerjaan, pemabuk, dan pikir itu kalau sekali-sekali, ya. Tapi itu sudah menjadi habit, pembina, namanya pembom itu artinya apa? Sudah gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya seperti itu berarti dia belum manusia baru, walaupun dia dalam gereja. Iya. Baji juga. Iya, jangankan di sini. Ada gerejanya Pak. Iya, saya diundang saudara sampai 9 kali saya. Kalau kamu dari Pak, balik tempat kita, tapi saya dapat amplop. Karena dia bilang saya dapat amplop, dia saya mau susun. Kenapa? Kalau saya nggak mau bahaya. Bukan maksud amplop dia, tapi sudah ada yang bisa pikir itu harus bertobat
Tapi masih ada yang ini, yang masih parkir tapi ikut persekutuan. Masih saudara di parkir. Tahu tempatnya, Pak? Bisa. Tidak ada banci itu saudara paling susah. Bertobat saya dulu di dekat rumahnya. Ikut di cuma sudah pos-posan di pos PI. Biar pos-posannya belakangnya itu banci. Tiap siang saya duduk ketemu dia. Ikut kita tur, saudara diikut. Habis semua sampai masuk ke rumah, malu praktek nih. Udah kita ngomong itu kan firman, udah sudah warisan. Malu praktek. Jadi kalau banci bisa bertobat itu memang mukjizat luar biasa. Tapi dia mau ikut persekutuan. Ikut, itu dia. Makanya hati-hati. Kalau dia benar-benar ikut persekutuan harus bertobat. Jadi dia harus dikeluarkan dari dunia dan terlalu sulit susah. Kenapa? Karena itu sudah jadi penyakit. Jadi dia harus dikeluarkan, nggak boleh tetap di situ. Dari ini pasti kan dari kecil dia dibiasakan. Oh ada banyak, kalau itu panjang, ya banyak. Ya. Nah ini dia maksudnya, lanjut kita lihat. Ya, jadi orang seperti itu nggak masuk kerajaan surga. Kamu menganggap dirimu sebagai raja, ya pasal 46 gitu, 8 sudah kita bahas. Tapi jangan sampai kamu sendiri tidak akan masuk kerajaan. Rupanya mereka berpikir bahwa bisa ikut dalam dosa meskipun mengikuti Yesus. Jadi mengikut Yesus itu nggak apa-apa berdosa atau kita warga kerajaan. Ini dia. Iya, hari-hari ini banyak orang mungkin tidak seperti ini, tetapi saudara-saudara, kan kita diselamatkan karena anugerah. Nah, jadi berbuat dosa kan tidak menentukan keselamatan. Itu salah memang sudah mengingat. Anugerah Allah membawa kita begitu kudus untuk hidup sejati. Jangan anggap murah kasih karunia. Kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi perbuatan kita adalah tanda bahwa saudara diselamatkan. Kita masih punya kelemahan, tapi bukan kebiasaan. Saya masih bisa jatuh dalam dosa, tapi saya tidak hidup dalam dosa. Ya, itu yang itu, Pak. Semua kita masih bisa jatuh. Tuhan kasih karunia, Tuhan bisa menerima kita, tapi kita tidak hidup. Nah, kalau itu tadi mengumpuli pengomong tadi itu gaya hidupnya. Nah, gaya hidup kita bukan gaya hidup orang berdosa. Gaya hidup kita gaya hidup orang kudus. Tapi kalau kita berdosa adalah kelemahan karena masih dalam daging. Siapapun manusia, sehebat apapun pendeta sudah bisa sebut kaliber internasional sekalipun, dia masih jatuh karena masih dalam daging. Itulah kasih karunia bisa masuk surga. Tetapi dia tidak hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa itu sudah gayanya, habitnya. Tapi kalau jatuh, kelemahannya. Nah itulah yang diproses terus. Jadi kalau berdasarkan perbuatan kita masuk surga, tidak ada yang masuk surga. Karena masih ada yang jatuh. Satu titik dosa sama ubah dosa adalah mau. Ya. Oke, kita akhiri, saudara. Ketidaklayakannya, apakah perbuatan-perbuatan itu boleh dilakukan oleh Kristen? Sekali-kali tidak. Mereka seperti itu dulu. Sekarang kan sudah jadi manusia baru dalam jelas, berarti sekarang pasti ada perubahan. 3 pengalaman telah mengubah sifat mereka. Mereka telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan pada saat mereka diselamatkan. Bagaimana mungkin orang yang sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan hidupannya seperti ayat 8 dan 9. 9 dan 10. Bagaimana mungkin gaya hidupnya? Jadi saudara, kalau orang terima Yesus, pasti hidupnya diubah. Jangan begitu. Nah, nanti proses pertumbuhannya bergantung relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara bertumbuh atau tidak bukan berapa lama setelah ikut Tuhan, tapi berapa intim kita dengan Tuhan. Berapa banyak saudara ikut MBS? Ya, minggu depan ya kita upayakan saudara-saudara setengah 7 paling tidak kita sudah nyanyi ya, supaya kita bisa lebih efektif, lebih efisien untuk menggunakan waktunya ya, supaya nggak terlalu malam ya, sehingga kalau kita bisa mulai setengah 7 kita bisa selesai setengah 10.